oke bos? Siap bos. Abos kemana aja sih? Sayang kok jangan jauh-jauh dong. Mesra, makanya cepet nikah dong kayak aku nikah. Nikah tuh. Kenapa kamu ngiri ya? Iya nikah tuh sekali kayak aku tuh. Kalau nikah mah gampang, tapi kan yang lebih sulit itu adalah berkomitmen dan menjaga keharmonisannya. Gua sama Nagita kita tuh harmonis. Tapi ini pernikahan udah kali kan ke-6 kan? 6. Nah, pertengkaran paling hebat. Pertengkaran karena ada curiga cewek, curiga biasa. Namanya rumah tangga tuh pasti nek. Iya. Jangan kalau misalnya ada masalah dikit tendang-tendang. Jadi gini, yang pertama Kok jadi ke saya sih? harus saling percaya, jangan terlalu tahu mendetail, biasa aja. Nah kalau dari suami kan begitu, saya sih penting dari istrinya nih bagaimana menjaga. kayak istri ya nggak usah Tipsnya apa sih kira-kira Bu? Kalau buat saya nanti ini berumah tangga sebentar lagi kan saya kan udah private kemarin nih. Bukan gini, karena gue percaya kan setiap rumah tangga itu kan berbeda-beda. Ah. Pasangannya beda-beda, lakinya beda, perempuannya beda, sifatnya beda, orangnya beda. Jadi nggak akan ada ilmu pastinya gitu. Bener nggak? Bener juga dia bener. Juga tergantung menyesuaikan kita terhadap pasangan kita. Jadi kalau misalnya mungkin tips ini cocok di gue, belum tentu cocok di lo gitu. Aduh saya pengen banget nih Bos, pengen rumah tangga saya awet yang harmonis. Ya udah Saya harus gini. nanya-nanya sama siapa ya kira-kira ya. Kalau pengen bener-bener rumah tangganya awet, aku akan pakai teman aku. Hah? Dia rumah tangganya awet, apapun yang terjadi mereka saling berpegangan tangan erat. Ini dia bintang tamu kita, Virus dan Sony Septian. Satu-satunya yang ternyata mengerti maafkan ku selama ini dan sedikit mengutangkanmu. Pastinya Ini Jis sama Jis, ini coklat ini juga lumutin. kayak gue dong. Tuh. Kita dong pasangan ya kan matching. Iya pasangan. Ini? Matching, micin. Ya. Kenapa? Kalina, kamu kapan-kapan temenin aku juga dong, biar kita bisa sama-sama. Semoga kita juga biar segera dapat restu dari kedua keluarga kita ya. Amin. Tunggu. Emang keluarganya Kalina nggak ngerestuin? Ya, jadi panjang dah. Salah ngomong dia. Ternyata Vicky belum mendapatkan restu dari keluarga Kalina. Tapi nggak apa-apa, Vicky, semangat. Kita ngobrol-ngobrol sama Virus dan Sony. Waktu kalian mau menikah, awal-awal ada keraguan nggak? Ada keraguan atau ada dari keluarga masing-masing? Ini Vicky kasihan dia minta tipsnya, dia kan mau nikah. Oh gitu. Tapi belum dapat izin ya? Belum dapat izin dari siapanya sih? Dari Mas Dedi, dari keluarga. Kalau Mas Dedi kan dia ya mantan suami lah, nggak ada keterkaitan, tapi belum dapat restu dari papa dan mamanya. Papa dan mamanya Kalina. Iya. Kenapa? Ya belum tahu Karena karena track record. Karena apa? Belum ketemu apa belum? Tunggu, Seng. Ini kan bilang tamunya, ini boleh nggak sih? Iya maksudnya dari sini disambungin bagaimana kalian Oh, iya. serupa nggak, punya pengalaman atau kalian dulu baik-baik aja? Harusnya kita belajar dari Vicky ya, lebih banyak banget pengalamannya. Ya nggak gitu juga kali. Jangan ya. Oh tuh, dia tahu loh, jangan. Masa harus gagal terus nggak juga ya. Oh, iya. Kalau bukan gitu maksudnya kan pengalaman itu sebenarnya nggak harus tentang gagal terus. Ada yang harus gagal lagi terus akhirnya mendapatkan jodoh yang terbaik. Ada yang memang sekali menikah selamanya sampai tua. Jadi memang nggak bisa dipatokin sih ya kalau menurut aku. Karena hubungan kita tuh waktu awal juga waktu zaman pacaran sering berantem. Tapi keluarga restuin. Restuin, alhamdulillah Oke. restu. Ya, Karena kami sering buat bantu. aku restu orang tua dan keluarga itu segalanya. Tuh, restu orang tua tuh segalanya. Bener. Sony langsung dapat restu. Dapat restu. Langsung alhamdulillah ya. Iya. Pak Dari, Irus juga dari begitu. Mama Wati Siregar. Iya. Kok tahu Bos? Kan ini adiknya sama Tiana. Syuting sama Tiana dulu. Jadi anak murid. Oh gitu? Ini adiknya sama Tiana. Ada cerita loh Kamu yang tahu? kamu udah diceritain belum? Jangan, Mbak. Seneng banget cerita-cerita begitu. Itu kan masa lalu. Iya. Ini berapa bulan yang lalu katanya ada hal yang membuat Virus sedih. Kita juga turut bersedih juga. Keguguran saya sama kamu. Oh, gimana ceritanya itu? Kenapa sih? Ini anak berarti kegugurannya anak yang Aku anak Ketiga. ketiga. Tapi sebenarnya bukan keguguran. Jadi waktu diperiksa memang jadwalnya periksa itu ternyata pas diperiksa detak jantungnya udah nggak ada. Jadi anakku meninggal dalam kandungan. Oh, itu udah berapa bulan tuh? Masuk Itu ke 4. udah
Masuk bulan Keempat bulan. Jadi awalnya kita lagi happy banget pas lagi cek kandungan tuh kita lagi bikin vlog gitu, lagi ngerekam-rekam. Wah hari ini kita mau cek kandungan segala macam. Terus pas dia di dalam ruangannya mau WSG nih, bentar lagi kita ngeliat dedek bayi apa segala macam sambil ngerekam-rekam virus gitu. Tapi malah akhirnya pas kita lagi ngerekam dapat kabar dari dokternya, Pak Bu maaf udah nggak ada nyawanya lagi. Jadi akhirnya kita kaget dan kayak diam seketika gitu yang tadinya lagi happy banget bikin. Padahal itu video. lagi masih ngeplok gitu bareng. Iya, akhirnya ya udah deh, malah shock banget gitu. Tapi kalau Sony pengennya anaknya berapa nih total nih Son? Pengennya sih sebenarnya kemarin nambah lagi ya 3 segala macam. Tapi mungkin dengan keadaan ini ya udah deh 2 ini dulu apa yang udah Allah kasih sekarang ini sekarang benar-benar benar-benar disayangin dulu, dimanfaatin dulu sebaik-baiknya. Tapi virus ada waktu maaf nih keguguran kemarin ada down atau sempat nggak mau keluar kamar sebulan 2 bulan atau? Oh enggak sih, maksudnya aku down pasti ya gitu ya. Wah kayak gimana ya, udah seneng banget kan gitu, udah 4 bulan udah nyiapin syukurannya juga, terus apa-apanya udah disiapin. Terus tiba-tiba ya kejadian itu kan, shock banget. Jadi memang saat itu udah nggak ngurusin lagi yang istilahnya ada apa ucapan-ucapan itu udah Sony semua gitu. Jadi memang shock, keinget, sedih. Terus apalagi kan waktu aku masuk rumah sakitnya kan ada bayi-bayi juga kan. Jadi kalau setiap ngeliat bayi kayak sedih ya ampun gitu, kayak gitu sih. Tapi itu sebenarnya karena faktor apa sih virus sebenarnya? Kayak gitu tuh kalau menurut dokter nggak bisa diprediksi sih. Karena memang detak jantung kan kembali lagi ke Allah juga ya. Kalau memang ternyata kita nggak dikasih rezekinya, ya berarti memang sampai di situ aja gitu. Memang bukan rezekinya gitu. Jadi memang seperti itu tuh bisa terjadi di 4 bulan, 5 bulan. Ada juga yang 9 bulan pernah mengalami akhirnya anaknya harus meninggal di dalam kandungan. Mau melahirkan malah ya? Iya, ada juga. Jadi mungkin ini yang terbaik sih karena awalnya ketika kita dapat kabar itu di rumah tuh sampai kita apa ya, salah apa ya atau kenapa ya, penyebabnya apa ya gitu kan, sampai kita bingung gitu, sampai akhirnya kita cuma keluar rumah di mobil, naik mobil terus berhenti di pinggir jalan cuma kayak bengong aja ngeliatin kita kan tadinya mau nyiapin 4 bulanan, udah nyiapin nanti ustadznya siapa yang mau ngisi, terus mau siapin baju sama anak-anaknya nanti apa gitu, tiba-tiba udah nyiapin semuanya, udah nyiapin souvenirnya juga, tiba-tiba dapat kabar ini gitu kan. Akhirnya kayak aku cerita sama guru-guru bilang udah nggak perlu dipertanyakan lagi apa dan kenapa penyebabnya. Takutnya nanti malah jadi salah-salahan atau jadi malah berantem. Yang penting sekarang saling ikhlas aja, pasrah. Insya Allah udah punya tabungan nanti di akhirat kelak. Ya bos, sebenarnya pasca kemarin keguguran, Virus juga sempat mencurhatkan hatinya lewat sosial media. Iya, gue sempat lihat. Lihat gak? Sebenarnya ini kita lihat. Kita lihat. Visual. Looking to visual. Untuk suamiku tercinta, tersayang, hari ini aku menulis kata-kata untuk imamku, penjagaku yang tidak sedetik pun meninggalkanku. Di saat aku menangis tiada henti, padahal aku tahu kamu pun merasakan hal yang sama. Di saat kita datang penuh kebahagiaan dan pengharapan untuk melihat perkembangan anak kita, tapi ternyata semua itu sirna di saat harus mendengar calon bayi kita hilang detak jantungnya. Hari itu berkali-kali kita mencoba meyakinkan apa yang terjadi salah. Hancur perasaan ini melihat bayi kita yang sudah mulai membentuk harus gak ada. Mami, Dedi sayang kamu nak. Mami, ibu yang beruntung kamu pernah ada. Ya kita lihat ini adalah ungkapan hatinya Virus. Itu yang paling besar gimana? Fas? Nangis. Nangis juga. Kalau udah ngerti ya. Yang Kalau kecil? adiknya belum ngerti. Adanya belum. Malah Fas yang nangisnya ngejerit-jerit. Kita juga kaget ternyata pas dapat kabar itu pas lagi di rumah. Kan kita di kamar aja ya diam. Akhirnya kita harus ngejelasin dong mau nggak mau sama si Fas. Aku cuma bilang sama abang gini, abang sayang nggak sama calon dede bayi? Terus abang bilang sayang banget gitu kan. Ya udah sekarang abang cuma bisa doain ya. Karena dede bayinya sekarang udah diambil sama Allah. Tiba-tiba langsung dia nangis teriak jerit segala macam. Dia teriak, aku nggak mau, itu kan adek aku, kenapa diambil apa segala macam. Itu yang jadi makin Virus jadi yang tadinya coba berusaha tegar, jadi ikut ke bawah suasana gitu juga. Pastinya juga Ya. kita doain ya. Kita selalu doain biar kalian diberikan selalu kekuatan, diberikan gantinya yang lebih lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini kita juga akan mendengarkan kisah perjuangan Sony Septian untuk mendapatkan hati Virus. Dan kabarnya pernah ditolak berkali-kali.
Apakah benar? Masa? Kiper ya. Sekarang gimana nih? Sama bola nih? Semenjak jadi kiper. Oke. Kalau jungkir balik mah udah biasa ya. Biasa dong. Tapi Ahnya bertolak berkali-kali. Bagaimana perjuangannya? Dia. Makanya nih, harusnya dia minum Pak. tolak bala. 7 menit ditolak berkali-kali dibanding nikah berkali-kali. Wah. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap bos.